Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita di hari ini. Mari siapkan hati kita, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan perlindungan yang Kau beri dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mau bersama-sama bersehati memuji menyembah-Mu. Kami mau Tuhan, hari ini kami mengalami perjumpaan dengan-Mu. Sebab itu kuduskan, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan saya yakin percaya kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Kita bersama-sama memulai ibadah kita pada kesempatan hari ini. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama tinggikan Tuhan. Terima sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, sanggupan badai yang bergelora. Hallelujah.
hati, jiwa, dan kekuatan kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sujud tersyukur di hadapan-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami di bumi seperti di sorga. Thank you, Jesus. Shalom. Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kau berada saat ini. Saya bersyukur sekali kita sudah melampaui mungkin kurang lebih sekitar 7-8 minggu ya, rata-rata sudah 2 bulan kita berada di rumah. Luar biasa sekali penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan buat kita semua. Kalau hari ini kita tetap ada, kalau hari ini kita tetap bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi. Satu anugerah yang luar biasa saudaraku, bahwa Tuhan masih memberikan sebuah kesempatan besar bagi kita. Mari kita berdoa sejenak sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk minggu yang luar biasa ini. Terima kasih untuk semua penjagaan, pemeliharaan, perlindungan, kasih setia, anugerah-Mu buat hidup kami Tuhan. Kalau kami ada seperti kami ada pada hari ini, Tuhan Kau begitu baik. Engkau menjagai kami. Kalaupun ada hal yang mungkin luar biasa yang kami alami, ada penderitaan yang tidak pernah kami bayangkan, kami pun tetap mau mengucap syukur karena Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manis, berbicaralah jauh melebihi apa yang sanggup hamba-Mu sampaikan pada kesempatan ini. Tuhan yang berbicara jauh lebih dalam, Tuhan yang berbicara jauh melebihi segala pengertian. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudaraku, seperti saya katakan tadi, tidak terasa saudaraku, kita sudah sekitar 7-8 minggu berada di rumah. Saya masih ingat saudaraku, dalam ibadah terakhir, waktu kita masih bisa beribadah berkumpul bersama-sama di cabang Mitra 10 di tanggal 15 Maret, hamba Tuhan yang melayani, salah seorang hamba Tuhan yang saya kenal dengan baik dari sejak lama, dia membagikan ini pada saya ketika kami sedang break antara ibadah 1 ke ibadah 2. Dia katakan begini, Pak Andri, saya kok mendapatkan sebuah kesan ketika berdoa untuk hari-hari ini. Waktu itu kita belum ada masa karantina, belum ada PSBB. Dia bilang seperti ini, saya mendapatkan sebuah pengertian dari ayat firman Tuhan ketika dia berdoa untuk pandemik ini. Dia bilang, ayatnya dari mana? Saya bilang, Pastor. Lalu dia bilang, ayatnya diambil dari Yesaya 60. Ayat 1 sampai dengan 5. Saudaraku, ini adalah ayat di mana GBI Lewi berdiri. Ini ayat ketika awal-awal kita merintis pelayanan ini. Saya akan bacakan buat kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudaraku, hari-hari ini ketika saya renungkan apa yang kami diskusikan, kami sharingkan, bukankah kegelapan sedang menutupi bangsa-bangsa, sedang menutupi bumi. Tapi ada sebuah perintah Tuhan, dan Tuhan yang bilang sendiri, bangkit menjadi teranglah. Terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan yang janji, kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Ayat ketiga dikatakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit, maka terbit bagimu. Angkatlah mukamu, lihatlah ke sekeliling. Saudaraku, angkat muka kita hari ini, lihat ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saudaraku, ada sebuah janji Tuhan. Ini yang bagian terakhir, sekali lagi ngomong berkat. Kelimpahan. Tapi ada sebuah proses yang sedang kita alami hari-hari ini, saudaraku.
Roma 8 ayat 28 katakan, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, Allah turut bekerja, sekali lagi, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi lihat, ada syaratnya. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, ini adalah masa-masa ketika Tuhan sedang menyatakan panggilannya. Ini yang penting, saudaraku, bagi kita. Kita nangkep atau enggak. Saudaraku, Tuhan serius banget. Tuhan serius sekali. Ketika di awal tahun, gembala sidang kita, Bapak Pendeta Niko mengatakan kita masuk tahun yang baru. Saudaraku, terpikir dalam saya, wah, tahun dimensi yang baru. Wow. Jabatan baru, berkat baru, mujizat baru. Wah, luar biasa. Ternyata saya salah, saudaraku. Dimensi artinya ukuran. Ukuran yang baru. Dan saudaraku, hari-hari ini ketika dalam perenungan, ketika melewati masa-masa karantina ini, saya baru mengerti, saudaraku. Tuhan mau pakai ukuran Dia. Ukuran yang baru, ukurannya Tuhan, ukuran yang baru. Bukan ukuran kita. Karena Tuhan begitu serius, saudaraku. Tuhan serius banget. Sampai Dia izinkan pandemik ini terjadi. Kenapa? Karena Dia sedang buat, saya menyebutnya, training center. Satu pusat pelatihan di mana Allah turun sendiri, di mana Allah turut bekerja bagi orang-orang yang mendapatkan panggilan dan menggapai panggilan tersebut, hidup dalam panggilan tersebut. Allah serius. Waktu MDPJ terakhir masuk bulan Maret, di awal Maret, tanggal 1 Maret, saya masih ingat Pak Niko bilang kita akan masuk dalam masa puasa karena kita masuk dimensi yang baru. Saya nggak paham apa yang akan terjadi. Waktu itu Pak Jokowi juga nggak berapa lama, masih di hari-hari yang sama, mengumumkan 2 penderita COVID yang pertama di Indonesia. Kita nggak ngerti, tapi mari kita berpuasa 40 hari. Saya kaget, ada apa ini? Sedemikian seriusnya gembala kita, lewat tuntunan Tuhan kepada Dia. Tapi hari ini saya mengerti, Tuhan serius sekali, Tuhan sangat-sangat serius. Sampai ada tuntunan Tuhan untuk berpuasa. Saya mengajak, dimanapun engkau berada, dimanapun kau sekarang, mari berpuasa. Masuk dalam masa-masa ini, saudaraku. Ya, puasa ini di-extend lagi sampai dengan akhir Mei. Karena ada sesuatu yang luar biasa dalam training center dengan kurikulumnya Tuhan. Saudaraku, kalau saya renungkan, kita ini kan mau menerima sesuatu yang baru. Tentu kita harus mempersiapkan wadah untuk menerimanya, bukan? Ya. Matius 9 ayat 16-17 katakan gini, tidak ada seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru. Saudaraku, dulu kantong anggur itu dari kulit. Sehingga makin lama getas. Kalau dimasukkan anggur yang baru, terjadi fermentasi, berkembang, pecah, saudaraku. Hari-hari ini Tuhan lagi bawa, saudaraku, kepada satu pengertian yang baru. Saya menangkap ada 2 pesan, ada banyak pesan, tapi 2 pesan saya ingin bagikan. Yang pertama tadi saya sudah bagikan. Dimensi ini berarti ukurannya Tuhan. Dia mau kita gunakan ukuran Dia, bukan ukuran kita. Dia mau hari ini kita mengubah pola pikir. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau mengerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Enggak cukup yang baik, saudaraku. Tuhan mau naik bawa kita level sekarang sampai yang sempurna. Bukan hanya baik dan berkenan, tapi yang sempurna, saudaraku. Ini Tuhan lagi bongkar semuanya ketika kita sedang ada dalam proses karantina, PSBB, bersama-sama dengan keluarga. Kita nggak bisa lagi pakai paradigma lama, kita nggak bisa lagi pakai cara lama, kita nggak bisa lagi pakai program lama. Ketika di awal tahun saya masuk dalam dimensi ini, saya pikir kita akan bikin program ini, gereja bikin ini. Hari ini semuanya ditunggang balikan sama Tuhan. Tuhan mau pakai caranya sendiri, saudaraku. Jadi kalau hari-hari ini kita di karantina, kita diizinkan mengalami tekanan, ada sebagian besar di antara kita kehilangan penghasilan.
Ada sebagian di antara kita bahkan ada yang menderita juga karena ada orang-orang dikasihi kena penyakit bahkan sampai meninggal. Semuanya ini Tuhan izinkan, tekanan, proses, belum juga persoalan-persoalan baru. Ketahuilah bahwa Tuhan sedang memurnikan dan menyiapkan kita. Ia sedang memperbaiki pondasi bangunan rohani kita yang salah. Ia sedang mencocokkan kita dengan standarnya. Ia sedang merendahkan hati kita. Ia sedang menyediakan wadah hidup kita yang baru agar kita siap masuk dalam new dimensionnya Tuhan, saudaraku. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika saya bicara tadi training center, saya mendapatkan ini mengenai persiapan latihan rohani, saudaraku. Pertanyaannya cuma satu, akankah kita sama seperti sebelum COVID? Setelah COVID dan sebelum COVID, apa bedanya kita? Saudaraku, Efesus 3 ayat 17 dan 19 katakan gini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Rasul Paulus sedang berbicara tentang dimensi kasih Kristus. Pemahaman kasih Kristus tidak semudah mempelajari seperti ilmu pengetahuan. Karena pemahamannya melampaui segala akal pengertian kita, saudaraku. Sebuah pengharapan baru. Ini yang kita lihat, saudaraku, bahwa contohnya murid-murid Tuhan Yesus sebelum dan sesudah dipenuhi Roh Kudus, terjadi perubahan. Dulu mereka penakut, kemudian ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka menunggu dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi pemberani. Dari penerima mujizat, mereka menjadi penyalur mujizat. Dari pemarah, sekarang jadi peramah. Yang suka menuntut, kemudian menjadi suka rela berkorban. Ini dua yang saya lihat, saudaraku, yang harus terjadi dalam hidup kita. Apakah kita berubah atau enggak, saudaraku? Di rumah kita biasa nggak? Saudaraku, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang hamba Tuhan. Dulu saya bisa sibuk, bisa bilang sama anak-anak sibuk. Kami bikin mesbah keluarga tuh kadang-kadang seperti liturgi. 10-15 menit udah mulai ngantuk. Kaku banget, saudaraku. Tapi hari ini, saya punya pengalaman yang saya saksikan buat kita semua. Setiap malam, habis makan malam, jam 6, 6:30, kami buka mesbah keluarga. Awalnya kaku, tapi kemudian by waktu, bergulir dengan waktu. Hari ini, mesbah keluarga kami menjadi sebuah diskusi yang panjang. Kadang-kadang selesai 8:30. Dan kami bisa lebih terbuka sama anak-anak. Bahkan kita bisa nyanyi, bisa bersenda gurau. Anak menegur orang tua menegur anak. Saudaraku, itu semuanya keindahan yang terjadi. Saya lihat itu yang harus terjadi hari-hari ini. Adakah mesbah keluarga di rumahmu? Atau makan biasa aja, saudaraku? Makan siang, kan sekarang di rumah. Sebagian kita di rumah. Tetap aja makanan ada di meja, tapi makan sendiri-sendiri. Apalagi makan malam, tidak ada lagi mesbah keluarga. Tuhan mau bawa ini, saudaraku. Karena gereja sekarang ditutup. Satu gereja ditutup. Ya, kita ada 5 cabang di Jakarta. 5 cabang ditutup, saudaraku. Kalau saya perkirakan sekitar 500 kepala keluarga, berarti sekarang dibuka 500 gereja rumah. Pertanyaannya, bagaimana ayah? Engkau jadi imam kah? Bagaimana ibu? Kau jadi tiang doa kah? Anak-anak bagaimana? Apa semua tetap di kamar? Semua sibuk main gadget? Atau bahkan kita lebih sibuk main game? Mempergunjingkan berita-berita di medsos. Kenapa enggak dirubah menjadi sebuah pembicaraan di antara tengah keluarga? Memang ada working from home. Mungkin pada saat jam-jam bekerja, anak-anak juga masih studi. Ya oke, jam-jam studi, semua sibuk dengan kegiatan masing-masing. Tapi setelah jam 4, jam 5, hari ini nggak ada lagi alasan saya bilang macet ke kantor, pulang dari kantor. Nggak ada. Saya mau mulai di rumah. Bagaimana dengan bangun tidur, segala macam, saudaraku. Kita mungkin bangun seenaknya, jam 10, jam 11, jam 12. Wow, saudaraku, pertanyaan ini adalah pertanyaan buat kita semua. Apakah kita tetap sama atau berbeda setelah COVID? Saya pacu diri saya untuk baca buku, artikel atau apapun dalam 1 minggu, ikut training. Saya pacu karena ketika saya mengerti, ketika ini nanti selesai, saya ingin menjadi seseorang yang berbeda, berubah.
Baca firman Tuhan, baca artikel-artikel rohani, baca hal-hal yang mungkin selama ini karena kesibukan. Atas nama kesibukan saya tinggalkan semuanya. Sekarang saya nggak punya alasan untuk mengatakan saya sibuk. Saya tinggal 24 jam di rumah, saudaraku. Nah, saya berharap ketika dalam training center Tuhan ini, engkau mengalami perubahan, saudaraku. Ini yang sedang Tuhan lakukan. Ada beberapa dimensi pemahaman yang baru yang sedang diubah, saudaraku. Itu tadi dua hal utama. Tapi dimensi-dimensi yang baru, saya lihat sekarang kita masuk dalam sebuah kondisi di mana Tuhan mulai berperkara dengan kita, mengajarkan tentang di manakah hatimu berada. Tentang harta dan menabur di musim kering. Ishak menabur ketika di musim kering. Hari-hari ini kita mendengar banyak perusahaan sudah mulai layoff, PHK, orang-orang kehilangan penghasilan. Orang-orang sudah nggak bisa makan. Ini waktunya untuk menabur, saudaraku. Ya, Yesus sedang mengajar arti bagaimana mempersembahkan sesuatu. Ini waktunya gereja-gereja Rumah Bangkit. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memeliharakan hidup kita. Saudaraku, kemudian yang kedua, tadi bicara tentang harta dan menabur. Yang kedua tentang persembahan waktu kita, tenaga kita dalam pelayanan. Hari ini kita jadi imam 24 jam di rumah, saudaraku. Hari ini kita jadi pelayan-pelayan Tuhan 24 jam di rumah. Seperti saya bilang, saya nggak punya lagi kesempatan untuk bilang saya sibuk, saudaraku. Saya berdoa mendorong setiap gereja-gereja yang ada di rumah boleh menjadi sebuah gereja di mana seorang ayah mengajar, ibu mengajar, anak-anak sharing, saling melengkapi, saudaraku. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya dapatkan ini dari anak saya, saudaraku. Ketika dalam sebuah keluarga tiba-tiba dibilang, "Pak, saya teringat tentang amanat agung." Mari, ayo kita baca ayatnya. Ada apa yang kamu ingin sharing? Dibaca, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kami mendapatkan pengertian hari-hari ini, ajar keluarga demi keluarga melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketika kami duduk bareng, ketika Anda dan keluarga Anda duduk bareng, belajar firman Tuhan, kita sedang mengajar apa yang Tuhan perintahkan. Karena ketika COVID nanti selesai, kita masuk masa penuaian yang luar biasa. Di sana kita diperlengkapi, saudaraku. Bagian yang terakhir, saudaraku. Kalau bagian yang pertama tadi saya bagikan tentang harta dan menabur, saudaraku. Ya, memberi, menabur. Yang kedua tentang persembahan waktu dan tenaga. Yang ketiga bicara tentang amanat agung. Lalu yang terakhir perhatikan orang-orang miskin. Ya. Galatia 2 ayat 10, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. 2 Korintus 9 juga katakan ayat 9-10, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Hari ini saudaraku ada roti dan benih. Roti memang harus kita makan, tapi benih kita harus tabur. Ini kesempatan bagi kita, saudaraku, gereja rumah. Harus ada sesuatu yang berbeda. Di tengah keluarga, bahkan untuk pribadi. Bagaimana baca Alkitab kita, bagaimana merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita improve our knowledge. Jangan sama, saudaraku. Kenapa? Karena kita akan masuk pelayanan new dimension. Berkat-berkat dimensi baru. Saya masih ingat Pak Niko katakan, nanti akan ada cara mencari uang, mencari pekerjaan, mencari upah dengan cara yang berbeda. Belum kebayang seperti apa, tapi hari-hari ini saya bisa mengerti. Ada sebuah perubahan besar di masa-masa karantina ini, saudaraku. Jadi,
Kalau hari-hari ini kita mengalami tekanan, kita di karantina, kita nggak bisa kemana-mana, kita dikekang, ada social distancing, kita mengalami tekanan, kita mengalami proses, ada persoalan-persoalan baru. Ketahui saudaraku bahwa Tuhan sedang memurnikan dan menyiapkan kita. Ia sedang memperbaiki pondasi-pondasi bangunan rohani kita yang salah. Ia sedang mencocokkan kita dengan standarnya. Ia sedang merendahkan hati kita. Ia sedang menyiapkan wadah hidup kita agar kita siap masuk dalam new dimension revival. Saya berdoa, kiranya ini menginspirasi, kiranya ini juga menjadi bahan renungan bagi Anda semua. Tuhan Yesus memberkati, saudaraku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk minggu ini, untuk renungan singkat ini. Tuhan, berbicaralah lebih dalam, lebih detail di dalam hati kami masing-masing. Apa yang harus kami lakukan setelah firman Tuhan selesai diberitakan, setelah ibadah ini selesai dilakukan. Tuhan, kami berdoa Engkau yang memimpin kami, supaya kami menjadi manusia yang berbeda, yang mengerti kehendak Allah yang sempurna, yang menjadi manusia-manusia new dimension, karena akan ada satu era, dimensinya baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Demi nama Yesus Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau nyatakan melalui hamba-hamba-Mu. Engkau berkati setiap firman kebenaran yang sudah disampaikan menjadi berkat bagi seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu akan terus bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk pemimpin rohani kami, gembala sidang kami bersama dengan keempat wakilnya. Kami berdoa untuk gembala rayon kami bersama dengan wakilnya, dan juga gembala cabang kami di tempat ini, Bapak Roni Pujianto. Tuhan berkati, urapi, tutup bungkus setiap hamba-hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu Yesus. Keluar masuk mereka kemanapun Engkau mengutus mereka, dimanapun mereka berada. Kami percaya perlindungan darah Yesus sempurna ada atas hidup mereka. Dan berikan Tuhan pengurapan yang baru terus menerus dalam hidup mereka. Biar roh hikmat dan wahyu ada atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau katakan Shalom Indonesia. Oh, biar damai sejahtera-Mu, kasih-Mu Tuhan, damai-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Oh, kami berdoa biar pemulihan, kesembuhan terjadi atas bangsa kami. Halaukan setiap Tuhan COVID-19 dari bangsa kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu terlebih besar dari apapun yang terjadi di bangsa ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa ini. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan Tuhan semua pejabat yang terendah sekalipun, Tuhan berkati mereka. Oh, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan ada atas hidup mereka dalam memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Indonesia segera pulih di dalam ekonominya Tuhan. Kami percaya pemulihan ekonomi segera terjadi dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan saat ini dari Sabang sampai Merauke akan terjadi lawatan Allah, lawatan roh Allah yang kudus melawat bangsa kami Tuhan. Kami percaya banyak jiwa-jiwa akan bertobat. Mereka akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka akan sujud dan menyembah-Mu Yesus. Kami percaya revival akan terjadi atas bangsa ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk jemaat kami Tuhan. Kami berdoa biar kasih-Mu, anugerah-Mu pun turun atas mereka. Mereka yang sakit, mereka yang mengalami pergumulan berat, Tuhan kami berdoa Engkau menjamah, Engkau memulihkan, menyembuhkan. Bahkan Tuhan Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami jalan buntu hari-hari ini. Tuhan kami percaya kasih-Mu tidak pernah meninggalkan setiap jemaat-Mu. Lawat mereka dimanapun mereka berada saat ini.
ini. Kasih-Mu menjamah mereka, Kasih-Mu menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya anugerah-Mu terlalu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau Tuhan menerima berkat-Mu. Mari orang percaya kita mau sama-sama berdoa. Kita memberkati para pemimpin kita. Tuhan, Kau berkati hamba-hamba-Mu, pemimpin kami, jemaat pengejar rembulan, dimanapun mereka berada, bahkan umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dengan perlindungan, dengan kuasa-Mu ya Bapa. Biar anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Pertolongan, perlindungan, kasih karunia-Mu melimpah buat setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat Tuhan. Mari orang percaya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama akhiri ibadah ini, kita terima berkat Tuhan. Dengan iman percaya angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan kami terangkat kepadamu. Kami percaya hidup kami karena berkat Tuhan. Kembalilah dengan segala aktivitas-Mu, dengan membawa berkat Tuhan. Berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Hari ini Kau curahkan Bapa dengan segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih anugerah damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Persekutuan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua. Mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita orang percaya yang sudah diberkati sama-sama katakan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.